Warga Israel di perbatasan Lebanon akui frustasi akibat serangan Hizbullah. Tak sebatas itu, mereka juga mengaku frustasi lantaran merasa diabaikan oleh Perdana Menteri mereka, Benyamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 24 Juni melansir Palestine Chronicle, kabar itu disampaikan oleh seorang pejabat setempat. Ia adalah warga Israel di Beit Hillel, Galilea Atas dekat perbatasan Lebanon. Ia merasa diabaikan Netanyahu dan menyatakan rasa frustasinya dengan mengatakan bahwa pemerintah Israel di bawah komando Netanyahu tak lagi peduli dengan warga di Galilea Atas. Terlebih seusai serangan rudal Hizbullah yang telah menghantam wilayah mereka. Pernyataan itu muncul bersamaan dengan bunyi sirine, peringatan adanya peluncuran rudal dan dugaan infiltrasi drone dari musuh. Sementara itu, surat kabar Israel Yediot Ahronot melaporkan bahwa sirine terdengar di Metula, sebuah tempat di mana tentara Israel terlihat sedang menyelidiki kemungkinan serangan roket atau drone di daerah tersebut. Hizbullah ratakan Metula dengan serangan udara dari beberapa persenjataan. Akibatnya adalah beberapa tentara IDF terbunuh dan hantaman keras terjadi di markas besar Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juni, kabar itu menurut pengumuman Hizbullah pada Minggu 23 Juni 2024 kemarin. Mereka telah melancarkan operasi terhadap sasaran-sasaran Israel pada Minggu 23 Juni ketika agresi Israel juga berlanjut di perbatasan Lebanon. Hizbullah melancarkan serangan udara dengan drone satu arah menargetkan markas besar batalion Syahil di Barak Beit Hillel. Ibasnya, para perwira dan tentara terkena dampak langsung hingga menyebabkan mereka tewas atau terluka. Serangan kedua, Hizbullah melancarkan serangan udara dengan segerombolan drone satu arah ke markas divisi 91 di Ayelet HaShahar. Lagi-lagi para perwira dan tentara juga terkena dampak langsung hingga menyebabkan mereka tewas atau terluka. Diketahui media Israel mengakui dan membenarkan bahwa drone mengenai kediaman tentara dan seorang tentara menderita luka serius. Kementerian Luar Negeri Sana di Yaman menyebut Amerika Serikat bermuka dua dan menerapkan standar ganda. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juni, kabar itu tertulis dalam pernyataan Kementerian Yaman pada 23 Juni 2024 kemarin. Tegas, Kemenlu Yaman menyerukan agar Amerika Serikat berhenti mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pihaknya menyatakan keterkejutannya atas pemalsuan fakta yang terus dilakukan Amerika Serikat serta keterasingannya terhadap kredibilitas dan transparansi yang mereka banggakan. Di mana Amerika Serikat disebut secara terang-terangan justru memperburuk situasi di Timur Tengah melalui sikap politik, militer, keuangan, dan dukungan logis mereka untuk Gaza. Sehingga pihak Yaman menyatakan bahwa sikap tersebut hanyalah sebuah contoh nyata dari kebijakan standar ganda dan sikap bermuka dua Amerika Serikat. Lantaran dibalik itu semua hanya sebagai aksi kesetiaan mereka kepada Israel yang sedang merebut kekuasaan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Q. Brown buka suara soal perang di Timur Tengah. Mengutip situs berita Al-Mayadin pada 24 Juni, Brown mengatakan bahwa serangan besar-besaran Israel di Lebanon akan beresiko menimbulkan respons Iran. Tak sebatas itu, bahkan juga memicu perang lebih luas yang dapat menempatkan pasukan Amerika Serikat di posisi terpuruk dan berbahaya. Berbicara kepada wartawan di Botswana, Brown menekankan bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu membantu Israel mempertahankan diri dari perang yang lebih luas dengan perlawanan di Lebanon. Ia bahkan memberikan contoh seperti peristiwa yang pernah terjadi pada bulan April lalu. Pernyataan Brown itu merujuk pada potensi amunisi jarak pendek Hizbullah yang disebutnya akan lebih sulit dicegat karena berbagai faktor. Jenderal itu mengatakan bahwa Amerika Serikat akan terus berbicara pada para pemimpin Israel serta memperingatkan mereka agar tidak memperluas perang di wilayah tersebut. Israel dilaporkan telah menggunakan artileri berat serta artileri yang bermuatan fosfor putih ke Lebanon. Diketahui penggunaan bom fosfor putih itu dikarenakan Israel merasa kesulitan untuk menghadang serangan brutal roket Hizbullah.
Mengutip Tribun News pada 24 Juni melansir kantor berita resmi Lebanon NNA, diketahui serangan fosfor putih itu telah terjadi pada Minggu 23 Juni 2024 malam waktu setempat. Penggunaan artileri berat digunakan oleh tentara Israel di daerah Hora antara Farkila dan Deir Mimas. Sementara penggunaan artileri muatan fosfor putih dihujankan ke kota Hiam di wilayah perbatasan dan dataran distrik Marjayon. Selain itu, serangan fosfor putih telah menempatkan warga sipil dalam resiko besar bahkan berkontribusi pada pengungsian. Perlu diketahui saja, menurut Human Rights Watch, fosfor putih adalah zat kimia yang tersebar dalam peluru artileri, bom, dan roket yang mudah terbakar saat terkena oksigen. Parahnya bisa menimbulkan luka mengerikan ketika fosfor bersentuhan dengan manusia. Seorang pejabat dari faksi Iran dan para analis menyatakan bahwa Hizbullah kebanjiran juru tempur dari Timur Tengah. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Hasan Nasrallah menyatakan bahwa Hizbullah masih memiliki lebih dari 100.000 pejuang. Mengutip Tribun News pada 24 Juni melansir sumber utama, kabar itu disampaikan oleh pejabat tanpa disebutkan namanya baru-baru ini. Ribuan pejuang di Asia Barat atau Timur Tengah mengaku siap datang ke Lebanon untuk bergabung dengan Hizbullah. Para pejuang yang di-backing Iran itu ingin membantu Hizbullah melawan Israel apabila konflik di antara keduanya memburuk hingga terjadi perang besar-besaran. Di satu sisi, Nasrallah mengklaim bahwa para pemimpin dari Iran, Irak, Suriah, Yaman, dan negara lainnya menawarkan diri untuk mengirim puluhan ribu pejuang guna membantu Hizbullah. Namun Nasrallah menekankan bahwa Hizbullah masih memiliki lebih dari 100.000 pejuang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.